Tersangka dugaan pelecehan seksual IWAS alias Agus hari ini melakukan rekonstruksi atau reka ulang adegan dugaan pelecehan seksual terhadap 15 wanita. Lebih dari 40 adegan diperlihatkan tersangka Agus yang disaksikan tim jaksa dan diawasi Komisi Kepolisian Nasional. Proses rekonstruksi atau reka ulang adegan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh tersangka penyandang disabilitas Agus digelar hari ini di 3 lokasi. Lokasi pertama adalah Taman Udayana, tepatnya di sisi utara teras Udayana, homestay atau penginapan tempat Agus mengeksekusi para korbannya. Lokasi selanjutnya, kawasan Islamic Center yang menjadi lokasi terakhir Agus diantar usai dari penginapan. Lebih dari 45 adegan dipraktekkan tersangka Agus di hadapan para penyidik dan tim jaksa Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Rekonstruksi sendiri atas arahan jaksa penuntut umum untuk memperjelas kronologi kejadian dan memastikan kesesuaian keterangan para korban dan saksi. Polisi menegaskan bahwa rekonstruksi ini merupakan bagian dari upaya pengumpulan bukti untuk proses hukum lanjutan kuasa hukum tersangka. Pendamping korban serta tim jaksa penuntut umum serta Kompolnas hadir dalam rekonstruksi ini. Kompolnas mengawasi penanganan kasus pelecehan seksual yang melibatkan penyandang disabilitas ini. Pengawasan dilakukan untuk memastikan penanganan kasus berjalan sesuai ketentuan serta penegakan hukum yang berkeadilan bagi semua pihak, termasuk korban dan pelaku dengan kebutuhan khusus. Tapi yang kami lakukan adalah sebatas bahwa penyidik sudah proper atau tidak. Jadi tidak hanya menangani tersangka, tetapi juga menangani korbannya. Ini dua-duanya adalah kelompok rentan. Jadi penyidik harus memahami bagaimana menangani seseorang sebagai tersangka yang kelompok rentan maupun korban perempuan kelompok rentan. Kalau ini sudah semuanya dilakukan, artinya penyidik sudah on the track. Dalam kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan penyandang disabilitas ini, sebanyak 15 orang perempuan menjadi korban dan telah melapor ke Komisi Disabilitas Daerah Provinsi NTB. Jumlah tersebut bertambah dari jumlah sebelumnya, 13 orang. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan.